Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagian-bagian dari CorelDRAW. Di sini saya menggunakan CorelDRAW X8. Untuk tampilan awalnya seperti ini. Di sini ada beberapa eh, opsi yang bisa kita pilih. Tapi untuk membuat file baru, kita bisa memilih New Document. Nanti muncul halaman yang seperti ini. Di sini akan saya jelaskan sebentar. Di sini ada nama untuk nama file yang akan kita buat. Bisa kita ubah menjadi latihan 1. Kemudian untuk presetnya tidak usah kita otak-atik. Untuk ukurannya juga sama, tapi bila kalian ingin mengubah ukuran mungkin selain A4, di sini standarnya A4. Untuk mengubah selain A4 bisa kita pilih ukuran yang kita butuhkan. Di sini kita satuannya menggunakan cm, bisa kita ubah inci, milimeter, pixel, meter, bahkan kilometer. Di sini ada. Kita bisa menggunakan milimeter atau sentimeter. Kemudian di bawah satuan ini ada tampilan bidang kerjanya, portrait atau landscape. Di sini defaultnya menggunakan portrait. Kemudian di bawahnya ini ada nomor halaman. Jadi di sini bila kita ingin mendesain majalah misalkan, ini bisa kita tambah halamannya lebih dari 1. Tapi karena ini pengenalan, kita cukup 1 saja. Kemudian di bawahnya lagi ada pewarnaan. Di sini kita bisa memilih warna RGB atau CMYK. Bila kita ingin mendesain dan desain tersebut ingin kita cetak, kita bisa menggunakan yang CMYK, jadi tidak usah diubah. Kemudian di bawahnya lagi ada resolusi, rendering resolusi. Di sini bisa kita pilih juga, ada satuannya. Tapi bila kita ingin mencetak desain yang kita buat nantinya, itu tetap menggunakan resolusi yang 300 agar hasilnya tidak pecah ketika dicetak. Nah, setelah itu bisa langsung kita oke. Untuk yang lainnya tidak usah kita otak-atik. Nanti akan muncul halaman yang seperti ini. Nah, di halaman ini kita bisa melihat di atas ini ada yang namanya menu bar. Di sini ada file, edit, view, layout, object, effect, bitmap, text, dan lain sebagainya. Misalkan di file ini ada untuk membuat file baru, membuka file yang sudah kita buat, dan seterusnya. Ada save dan seterusnya. Edit, ada copy dan lain sebagainya. Nah, di bawah menu bar itu ada yang namanya toolbar. Toolbar di sini standar bawaan sistem. Jadi di sini ada bagian-bagian yang ada di menu bar itu ditampilkan di sini. Dan di bawahnya lagi itu ada property bar. Nah, di property bar ini sedikit unik. Kalau kita lihat di sini ada ukuran kertas yang tadi di depan di awal. Kemudian ada satuannya apa. Jadi intinya yang di property bar ini akan selalu berubah-ubah sesuai dengan peralatan yang kita gunakan. Maksudnya peralatan di sini tool. Di sebelah kiri ini ada yang namanya tool. Ini bisa kita pilih untuk membuat desain nantinya. Nah, bila kita memilih sesuatu tool yang ada di sini, nanti di property bar-nya menyesuaikan dengan tool yang kita pilih. Jadi ini akan selalu berubah-ubah. Nah, setelah property bar, kita akan cek sebelah kiri layar. Ini ada yang namanya toolbox. Toolbox di sini itu yang akan kita gunakan untuk mendesain seperti logo, seperti banner, X banner dan lain sebagainya. Itu menggunakan tool-tool yang ada di sini. Dan kemudian ada yang namanya drawing windows. Kita ke bagian tengah halamannya. Di sini ini yang namanya drawing windows. Nah, untuk yang kotak di sini sudah tampilan kotak yang ukurnya A4,
ini yang dinamakan drawing page. Di halaman ini kita bisa mendesain apapun yang kita inginkan nanti dengan menggunakan peralatan yang ada di toolbox. Kemudian ada rule. Rule itu fungsinya untuk membantu kita mengukur dalam menggambar agar kita untuk membuat desain itu lebih mudah. Rule itu ada yang di atas di sini atau di sebelah kiri. Ke sisi sebelah kanan itu ada yang namanya palet warna. Di sini tempat beberapa warna yang bisa kita gunakan untuk mewarnai objek nantinya. Di bawah ada panahnya ini, bisa kita buka. Kemudian untuk warna di sini bukan hanya warna yang ini saja, kita bila mengklik agak lama nanti akan muncul banyak pilihan. Misalkan merah, ketika saya klik agak lama itu akan muncul berbagai macam jenis warna merah. Mulai dari yang agak pucat sampai yang merah gelap. Kemudian di sini di page ini ada yang namanya page 1 ya. Ini yang namanya halaman yang tadi kita buat. Ini bisa kita tambahkan, jadi walaupun di awal tadi kita hanya satu halaman saja, kita bisa menambah di sini. Di sini ada yang namanya dokumen navigator. Ini tidak bisa kita otak-atik karena di sini hanya ada satu, tapi bila kita menambah halaman, di sini ada yang namanya halaman ya, untuk menambah halaman. Jadi halaman 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini bisa kita pindah. Ini yang namanya dokumen navigator. Nah, setelah itu di sebelah kanan ini yang belum saya sebutkan ini ada yang namanya Docker. Docker di sini akan menampilkan beberapa opsi yang dimiliki oleh tool, tapi hanya tertentu saja. Ini tool-tool yang tertentu saja nanti bisa ditampilkan di sini. Kita bisa menambahkan di sini, jadi kita bisa memilih apa yang ingin kita tampilkan. Jadi tidak semua tool bisa tampil di sini, hanya tool-tool tertentu saja yang sudah ada di sistemnya. Misalkan ini kita klik, nanti akan muncul artis media. Nah, ini artistic media. Oke, mungkin untuk pengenalannya hanya sampai di sini saja. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari fungsi-fungsi dari toolbox. Sampai bertemu di materi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.